mikrofon dan juga bisa langsung chat ya. Mohon untuk pertanyaan bisa disampaikan di chat Zoom karena saya akan kesulitan atau tidak bisa membaca chat teman-teman di WhatsApp. Lalu teman-teman saya sarankan untuk tidak memakai kamera untuk menghindari Zoom yang ngadat nanti. Jadi sekaligus juga menghemat kuota teman-teman sekalian. Kalau misalkan saya berbicara terlalu cepat atau suara saya kurang didengar, tolong diinfokan juga ya, seperti biasa. Semuanya sehat? Saya harapkan teman-teman semua dalam kondisi sehat. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa supaya kegiatan ini lancar. Berdoa dipersilakan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah. Terakhir, di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas sampai modul 2, kegiatan belajar 1, tentang himpunan bulat. Ya. Baik, teman-teman tolong responnya, apakah sudah bisa dilihat? Sudah ya? Baik, terima kasih. Kita lanjut saja untuk menghemat waktu. Sebentar. Setelah kita membicarakan bilangan bulat, kali ini kita akan berbicara tentang himpunan bilangan rasional dan himpunan bilangan irasional. Apa itu himpunan bilangan rasional? Ya, kita langsung saja ke halaman selanjutnya. Secara sederhana, himpunan bilangan rasional adalah pembagian dari dua himpunan bilangan bulat. Di sini, notasi himpunan huruf Q besar. Penulisan notasi himpunan Q, di mana variabel Q ini adalah pembagian M dibagi N, di mana M dan N adalah anggota bilangan bulat dan N tidak sama dengan 0. Ya, ada yang bingung membaca notasi ini? Baiklah. Di sini ada sebutan pecahan sejati dan tak sejati. Pecahan sejati adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, atau bisa juga yang bukan pecahan campuran. Sedangkan pecahan tak sejati adalah pembilangnya lebih besar daripada penyebut, atau bisa dikatakan dia juga bisa menjadi pecahan campuran. Ya. Dan semua bilangan pecahan ini itu semua digolongkan sebagai himpunan rasional. Q. Saya rasa tidak ada pertanyaan ya mengenai hal ini. Semua teman-teman sudah mengenal pecahan, bahkan sudah ada yang mengenal sejak SD. Nah, apakah desimal juga masuk rasional? Ya. Di sini dikatakan bilangan rasional Q dapat diekspresikan sebagai bentuk pecahan atau desimal. Lalu kita masuk ke bilangan pecahan dan operasinya. Teman-teman di sini sudah bisa melakukan pertambahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian untuk bilangan antara dua bilangan bulat ya. Saya rasa tidak ada yang perlu dipertanyakan karena ini lebih ke review matematika yang kita sudah pelajari. Begitu juga dengan bilangan desimal. Pertambahan, pengurangan. Nah, di sini mungkin ada beberapa teman yang bingung bentuk baru ini. Nah, bentuk baru ini sebenarnya ini posisinya di atas ini. Jadi ini sama dengan
1,625 dibagi 1,3. Kalau kita dulu kan mengenal seperti ini bentuknya ya, tapi di dalam modul ini ditulis dengan bentuk seperti ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman tidak bingung. Ada pertanyaan? Tolong informasi saya kalau saya terlalu cepat ya. Tapi saya juga cepat seperti ini karena materi modul 2 yang belum kita bahas ini semua ini sudah kita pelajari sampai SMA. Jadi ini hanya review singkat saja. Baiklah, saya lanjut. Di sini dikatakan dua ciri bilangan rasional itu mengenai desimal ya. Bilangan desimal yang dimasukkan dengan rasional adalah jika angka terakhir di belakang itu 0, di mana 0 biasa tidak dituliskan, atau angka di belakang koma itu berulang. Kita lihat halaman selanjutnya. Misalkan angka setengah, dalam desimal kita bisa tulis belakangnya, tapi kita tidak pernah menuliskan 0 di belakangnya. Bahkan secara penulisan pun, kalau misalkan kita menulis 0 sampai jutaan kali juga itu betul, ya, tapi tidak perlu. Kita biasanya tidak menuliskan 0 sebanyak itu di belakang. Tapi kalau misalkan ada yang meminta, misalkan saya ingin angkanya minimal 2 angka di belakang koma, barulah teman-teman menuliskan 0,50. Karena syaratnya diminta 2 angka di belakang koma. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ya? Tidak. Baik. Contoh B, C, D, itu dan E itu semua sama. Dalam artian ketika mereka dibagi, angka mereka berhenti ya, tidak berulang istilahnya. Begitu juga dengan ini. Kalau misalkan berulang, itu dikatakan bilangan rasional juga. 2 dibagi 9, 0,22222. Duanya berulang sampai tidak hingga. Sama juga dengan B, C, D, dan E. Seperti itu. Yang A berulang angka 2, yang B berulang angka 3, yang C berulang angka 4, 5, dan seterusnya. Lalu bagaimana kalau misalkan kalau dia tidak konsisten, berubah-berubah terus angkanya? Nah, kalau bentuk desimal seperti itu, misalkan yang paling kita paham, yang paling kita sering pakai adalah, yang paling sering kita pakai adalah pi. Pi itu sebenarnya 3,14 dan angkanya masih ada di belakang dan itu tidak selesai. Karena dia sendiri juga sama dengan 22/7. Pembagian 7 itu dia tidak, apa istilahnya ya, mungkin angkanya istilahnya tidak ada pengulangan. Sebentar. Koreksi saya kalau salah ya. Kalau misalkan katakanlah sebuah angka itu, kita tidak ambil pi aja deh, biar tidak bingung. Misalkan kita ambil sebuah angka, misalkan ada sebuah pecahan, misalkan 3,579815238 seperti itu dan seterusnya. Apakah ini masuk bilangan rasional? Jawabannya tidak. Dia akan masuk ke himpunan bilangan yang irasional. Kita akan bahas itu setelah ini. Ya. Jadi hati-hati mengenai pengulangan desimal yang masuk ke bilangan rasional.
pengulangannya harus jelas, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup ya? Ya. Dari sini kita lanjut bahas selanjutnya. Mengubah pecahan desimal dan sebaliknya. Kita lihat halaman berikutnya. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, itu gampang, hanya tinggal membuat pembagian biasa saja. Ya, seperti kita sudah biasa lakukan sejak kita SD. Nah, halo teman-teman, bisa mendengar suara saya ya? Baiklah. Lanjut. Dari desimal ke pecahan. Nah, ini yang agak tricky. Paling gampang kalau misalkan dia tidak berulang, kita hitung saja berapa angka di belakang koma. Seperti ini, 0,5. Ada satu angka di belakang koma. Otomatis pembaginya adalah 10. Ya. Jadi 5 dibagi 10 sama dengan setengah. Begitu juga dengan nomor yang lain di B, C, dan D. Yang di D, walaupun di depannya 0, tapi itu tetap dianggap ya 0,625. 0,625. Jadi yang dibagi adalah nolnya 4, 10.000. Walaupun di atasnya hanya 3. Jadi harus hati-hati ya untuk ini. Saya rasa ini tidak menjadi masalah berarti buat teman-teman sekalian. Nah, mungkin yang jadi tricky adalah bagaimana kalau pecahan berulang. Tipsnya untuk pecahan berulang kita bisa baca di halaman selanjutnya adalah untuk mengetahui angka berapa sih yang berulang itu. Misalnya, kita diberi angka 0,3333. Ya, di sini kita harus mengerti angka yang berulang dari ini 0,33333 adalah 3 saja. Otomatis 10, di mana jika dia dikali 10 akan hasilnya 3,33. Kita misalkan ini X, ya. X sama dengan 0,333. Lalu kita kalikan 10X sama dengan 3,333. Nah, kalau misalkan dikurang, kan buntutnya sama tuh. Ya, buntutnya sama. Jadi kita bisa anggap itu 1 kurang 1. Ya, jadinya 0. Kita habiskan 0, lalu di depannya kita bisa kurangkan jadi 3. 9. Sama juga di bagian kirinya, 10X dikurang X. Jadilah 9X sama dengan 3. Pindahkan 9, kita dapat X sama dengan 3/9 atau 1/3. Nah, yang B, nah ini agak sedikit berbeda. Kita dapatkan 0,454545. Kita tahu bahwa ada pengulangan 45. Apakah kita bisa pakai 10 seperti huruf A? Bagaimana teman-teman? Bisa kita pakai 10? Enggak. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena kalau nanti 10, belakangnya nanti 5454. Sedangkan mau kita kurangkan itu 4545. Jadi tidak sama, tidak sinkron. Ya. Maka dari itu, karena 2 angka di belakang yang diulang, berarti kita mengkalinya dengan angka 100. Nah, jadi didapatlah seperti ini. Ini seharusnya 5/11 ya teman-teman, karena dibagi 9 atas bawah.
Begitu juga dengan yang C. Sampai di sini ada pertanyaan untuk A dan B? Nggak ada, Kak. Thank you. Tidak ada, Kak. Untuk yang C, karena pengulangannya 3 angka, maka lebih baik kita kalikan 1000. Ada pertanyaan tentang bilangan rasional. Baiklah. Lanjut. Himpunan bilangan irasional. Teman-teman harus hati-hati ya. Jangan sampai irasional tertukar dengan imajiner. Ya. Irasional itu hanya angka desimalnya yang kita tidak bisa melihat koma di belakang berulangnya itu tetap stabil atau tidak, ya. Tapi dia masih berbentuk nilai bilangan yang bisa kita proses atau hitung matematika. Sedangkan imajiner itu konteksnya kita tidak bisa menghitung matematika secara biasa. Akan kita bahas setelah ini ya. Dan bentuk notasi himpunannya hampir sama-sama dengan I. Cuman kalau dalam irasional dia ada R kecil. Ya, atau notasinya insinyur biar nggak susah. Kalau ada orang tua rekan-rekan atau rekan sendiri juga memegang gelar insinyur, nah gelarnya juga sama dengan himpunan bilangan irasional. Tapi bukan berarti orangnya irasional ya, jangan disamakan. Jadi apa sih saja bentuk-bentuknya? Nah, bentuk-bentuknya seperti akar 2, ya, bilangan epsilon, bilangan pi. Ada teman-teman yang bisa membantu W itu satuan apa ya? Ini kayaknya ada satuan di matematika atau statistik di hitungan yang lain, yang dimana nilai pengulangan desimalnya itu juga tidak stabil. Lalu akar 3. Pi, tadi memang Pi kita samakan dengan 22/7. Dan tadi kita sempat lihat ada 1/7, di mana 1/7 itu ada pengulangannya konstan. Ya, mana tadi? Kita lihat sebentar. Nih, yang E misalkan. Cuman perhatikan nilai pi tidak diambil, nilai pi itu tidak diambil seperti itu, ya. Ya, nilai pi sebenarnya adalah nilai desimal belakangnya tidak stabil. Kita lanjut. Ke halaman selanjutnya. Sangat general mengenal ini ya teman-teman ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah aturannya. Dia minta berapa angka di belakang koma. Dan notasinya adalah kalau pada saat teman-teman menulis pembulatan, ya notasinya bukan sama dengan, tapi sama dengan gelombang. Ya. Misalkan teman-teman mendapat jawaban, misalkan dalam sebuah hitungan itu adalah 4,12345 gitu. Nah, kalau teman-teman disuruh bilang, oh kalian harus membuat itu notasi dua angka di belakang koma. Jadi teman-teman menggunakan tanda sama dengan lalu pada saat pembulatan ya kita lihat
misalnya teman-teman mau bulatin 2 angka di belakang koma. Misalkan di sini, kita ambil di sini. Ya, kita lihat angka di belakangnya. Kalau angka di belakangnya kurang dari 5, ya, 1, 0, 1, 2, 3, 4, berarti angka terakhir si 2 ini tetap sama, jadi 4,12. Tapi misalnya, kalau angka belakangnya adalah 5, dan teman-teman mau bulatin di sini 4 angka, 5 sampai 9, ya, berarti angka yang terakhir harus teman-teman tambahkan 1. Jadi, dia berubah. Konsep ini sebenarnya sudah paham ya, teman-teman semua? Sudah sangat general. Di sini dikatakan bahwa pembulatan ini kita sebut sebagai hampiran atau pendekatan dari angka sebenarnya. Dan kita gabungkan bilangan rasional dan bilangan irasional, jika digabung akan membentuk sebuah himpunan bilangan real. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Cukup ya? Cukup. Penjelasan di halaman 2.15 itu sebenarnya seperti ini. Ini akan lebih gampang teman-teman mengerti jikalau teman-teman bisa buat seperti pohon atau juga bisa diagram Venn. Jadi bilangan asli, lalu bilangan caca, lalu bilangan bulat, lalu bilangan real. Ya. Ada yang masih ingat kenapa bentuknya seperti ini? Kenapa bilangan himpunan bagian sejati? Ada yang masih ingat konsepnya apa kalau dia dikatakan himpunan bagian sejati? Himpunannya tidak sama dengan bilangan caca, tapi termasuk bagian dari bilangan caca. Oke. Bagus. Ada pendapat lain? Ya, kalau ini kita analogikan dengan cinta, berarti dia cintanya tepuk sebelah tangan ya. Si cacahnya bukan himpunan bilangan bagian si bilangan asli. Itulah mengapa terjadi himpunan bilangan asli. Himpunan bagian sejati. Kalau kalian bingung ya anggap sajalah ya semua himpunan N termasuk himpunan caca, tapi ada himpunan caca yang tidak termasuk himpunan N. Ya, itulah makanya dikatakan himpunan bagian sejati. Bagus. Ada pertanyaan sejauh ini? Kak, aku ada pertanyaan tapi tentang tes formatif. Boleh tes formatif yang kegiatan belajar 1 atau kegiatan belajar 2? Iya. Tentang yang ini, yang kedua ya, Kak? Yang kedua. Boleh kita bahas. Satu. Boleh kita bahas
tes formatif 1 yang nomor 16 sama 17 tentang bilangan irasional. Oke, irasional. Oke, baiklah. Yang ini berarti ya. Iya, Kak. Baiklah. Salah satu bilangan irasional di antara kedua bilangan tersebut adalah nomor 16. Oke. Saya rasa soal nomor 16 dan 17 itu keulang. Oh tidak. Beda soalnya. Cuman menurut teman-teman, kedua nomor itu apa jawabannya? Ada yang bisa memberitahu? Tadi itu aku pikir yang 16 itu betul dan yang 17 itu salah. Oke, setelah itu awalnya sebelum Iya. sebelum kelas ini. Sebelum lihat kunci jawaban. Yeay. Bukan masalah kunci jawaban. Kalau setelah tadi kita belajar penjelasan tadi, kira-kira 16 dan 17 harusnya jawabannya apa? Itu betul, Kak. Iya. Karena Kira sih 16 betul. karena itu perulangannya nggak konsisten. Dari awal itu 141, 592, lalu 101, 04. Bagus. Hanya nomor 16 saja yang ini irasional. 17 bagaimana? 17 irasional. Irasional juga, betul. Ya. Karena kalau kita tidak usah memperhatikan si titik-titik ini. Kita lihat angka koma di belakangnya yang disediakan. Kalau memang kita tidak menemukan sequence atau pengulangan yang stabil, otomatis dia irasional. Sudah mengerti untuk soal ini? Sudah, tapi kunci jawabannya kok beda gitu ya, Kak? Kalau menurut saya, dua-duanya betul. Ya. Dan kembali lagi, kita tidak bisa 100% percaya sama kunci jawaban. Kita lihat lagi soalnya. Takutnya kan ada salah pengetikan. Kayak tadi kan ada soal tuh, 45 dibagi 99, hasilnya 5/9. Padahal seharusnya 5/11. Dan semua juga pada setuju kan ya, bahwa 16 dan 17 dua-duanya irasional? Ya, setuju, Kak. Kalau yang tadi, Kak, siapa tadi yang bertanya? Kakak Rizka. sendiri setuju? Kak Rizka. Iya. Setuju nggak kalau 16 dan 17 itu irasional? Setuju, Kak. Cuman di situ kan ada yang kayak apa? Soalnya tuh yang kayak diketahui bilangan rasional tuh ini, terus bilangan irasional tuh ini. Terus langsung ada hubungannya gitu nggak sih, Kak? Apa langsung lihat aja? Pilih salah satu bilangan irasional. Oh, sorry, saya salah baca. Oh, oke. Oh, oke. Baiklah. Di sini dikatakan sebuah bilangan. Maaf, saya tidak baca bagian atasnya. Oke, Ya. terima kasih sudah point up. Diketahui bilangan rasional 3,141592, lalu bilangan irasional 3,1415. Sama ya, cuman di belakangnya ada buntut ya. Oke. Jadi pertanyaan adalah apakah mereka berada di tengah-tengah ini? Karena ini otomatis lebih kecil dari si ini kan ya? Iya. Ya kan? Kalau kita memakai sumbu X, kita katakan di sini 3,141592 tok. Karena di belakangnya pasti 0, 0, 0, 0, 0, 0, ya kan ya? Atau biar nggak bingung kita bikin 0 di belakang. Lalu di sini 3,1412, terus ada angka lagi di belakang. Teman-teman semua setuju bentuknya kayak gini? Setuju. Nah,
Yang jadi pertanyaan di 16 dan 17 ini, apakah yang ini berada di tengah ini? Berarti kita lihat, yang sama kan yang ini. Betul? Betul. Berarti yang kita lihat setelahnya. Teman-teman bagaimana kalau untuk ini? Nomor 16 jawabannya seharusnya bagaimana? Ada yang bisa memberikan pendapat? Oke, baik. Ada yang mengatakan betul karena angka sesudah angka 2 kurang dari 5. Dan angka tidak berulang. Oke, baik. Ada yang lain? Ada yang mengatakan salah. Alasannya apa kalau salah? Karena bilangan rasionalnya itu kan 3,141592 dan di satunya lagi tuh 3,141592 setelahnya itu bisa lebih dari 0. Kemungkinan itu 21 itu nggak mungkin di tengah-tengah antara rasional dan irasionalnya. Oke, baik. Ya, ada pendapat lain? Apakah salah? Apakah betul? Atau malah sebenarnya tidak tahu kita jawabannya? Tidak terdefinisi? Oke. Kalau saya akan memilih jawaban C, tidak terdefinisi. Kenapa? Karena kita tidak tahu si bilangan irasional ini, angka setelah angka 2 ini, apakah 0, apakah 1, apakah 2. Ya, kalau misalkan ternyata angka setelahnya itu 0, otomatis ini salah. Ya kan? Karena ini akan lebih besar. Satu, katakanlah 1, 1, angka setelahnya 1, 1, otomatis jawabannya benar. Ya. Tapi kalau misalkan belakangnya 1, 0, harus dilihat lagi angka belakangnya apa. Ingat, irasional bukan pengulangan angka di belakang koma yang konstan. Yang konstan kita bilang rasional. Jadi jangan sampai ketukar. Ya. Jadi menurut saya tidak bisa didefinisikan karena kita harus tahu lebih lengkap lagi angka di belakang koma untuk bilangan irasional. Di sini teman-teman bagaimana menurut teman-teman semua? Betul. Pilih, maksudnya jawabannya betul? Kayaknya kalau menurut saya salah deh. Mengapa salah? Karena kan itu pertanyaan salah satu bilangan irasional di antara kedua bilangan itu berarti di antara bilangan rasional dan bilangan irasional ya, Kak? Betul. Sedangkan Yang ini, yang diagram ini. Sedangkan bilangan rasional itu kan
pengulangan yang konstan gitu kan, Kak. Hmm. Aku kira pengulangannya bakal 3,141592 141592 gitu. Jadi Nah, itu bukan di antaranya. oke. Kalau definisinya seperti itu, sebenarnya kalau menurut saya harusnya dia juga tetap menambahkan titik di belakangnya, ya. Nah, titik di belakangnya ini bisa kita definisikan, kita bisa baca. Kalau dia rasional, otomatis dia pengulangan lagi kan? 141592. Betul? Oh, iya, Kak. Ya kan? Cuma masalahnya dia nggak kasih titik. Dan ingat, yang di belakangnya 0, jika kita juga bilang itu rasional. Kalau menurut saya, dia tidak pengulangan. Komanya tidak pengulangan. Karena dia tidak ada titik di belakangnya, 3 titik di belakangnya. Maka dari itu, dan sekalipun pengulangan lagi, kita juga harus tahu berapa angka di belakangnya si irasional ini. Ya, sekalipun kita tahu di sini 141592, kita masih belum tahu di pada si irasional lebih kecil dari rasional. Kalau dia 1, lihat lagi angka di belakangnya. Kalau angka selanjutnya 2, dia berarti lebih besar dari irasional. Jadi si irasionalnya ini masih tanda tanya. Kan irasional itu kan pengulangannya tidak konstan. Jadi bisa angka apa aja. Dan konteks titik itu, kalau menurut saya, belum bisa disamakan dengan tanda hampiran. Kalau titik itu berarti kita tidak, kalau saya sih, kita tidak melakukan pembulatan. Jadi harus hati-hati. Di sini teman-teman ada pertanyaan? Tapi kalau memang tidak setuju, bisa nanti dikemukakan lagi ya teman-teman di grup. Ini menurut pendapat saya. Jadi saya tidak jadi kalau ada soal yang juga saya merasa jawabannya benar atau tidak, itu kembali lagi ke kembali lagi ke teman-teman ya. Kalau dalam kasus ini menurut saya nomor 16 itu kita tidak bisa definisikan, tidak tahu. Karena bilangan irasionalnya tidak lengkap. Nah, yang nomor 17 kita lihat 3,141591. Dia bilang 3,141591. Nah, kita lihat angkanya di belakangnya yang terakhir. 1. Jawabannya Salah. salah. Sudah pasti salah. Karena dia pasti lebih kecil. Baik, ada pertanyaan? Yang perlu diperhatikan adalah di sini, apalagi kita memahami soal nomor 16, adalah sensitivitas kita ketika kita melihat soal. Ya, kita harus buka any possibility. Ya, tidak bisa kita langsung mengkotakkan, oh karena bilangan rasional. Karena dikatakan bilangan rasional itu bilangan desimal pengulangan stabil. Terus tiba-tiba kita lihat angka di sini, oh berarti di belakangnya masih 141592. Nah, itu teman-teman harus hati-hati. Ada pertanyaan?
Kak Rizka cukup mengerti ya, Kak ya? Sama-sama. Oke, ada lagi yang membahas tes formatif 1 sebelum kita masuk ke kegiatan belajar 2? Saya mau bertanya tentang ini yang di latihan, Kak. Mhm. Yang nomor 6 sama nomor 7 yang saya tanyakan di grup. Oke. Maaf ya, saya belum bisa melihat yang di grup. Oke. Di sini pertanyaannya, itu rangkuman. Latihan. Latihan yang di latihan 2.15 nomor 6 sama nomor 7. Oke. Nomor 6. Oke, yang pertama kita lihat dulu soalnya sebelumnya, takutnya nanti sama seperti itu. Apakah di sini ada untuk A dan B? Tidak ya? Tidak ada. Tidak ada ya. Jadi tidak ada pendefinisian soal nomor 6 itu tergantung soal mana? Betul? Iya. Ya. Yang bagian C, B min A. Maksudnya itu B-nya yang B 125 dikurangi 6 atau bagaimana? Nah, makanya ini kurang lengkap soalnya. Di kunci jawabannya apa pembahasannya? Tidak ada. Suruh kerjain sendiri. Makanya saya tanya. Nggak bisa kalau begitu. Kayaknya salah soal. Mungkin yang A sama B-nya ngikutin yang nomor 5 pasti. Boleh, bisa saja. Bisa saja. Mungkin mereka tidak sengaja belum sempat menulis untuk nomor 5 dan nomor 6 harus ikuti ini. Seperti itu. Bisa. Kalau nomor 7, Kak? Tapi seharusnya nomor 5 tidak mungkin karena bentuknya sudah pecahan desimal. Bukan, soalnya ubahlah bilangan pecahan menjadi bentuk desimal lah. Yang nomor 5 udah desimal. Betul? Jadi yang nomor B dan C bisa di-ignore ya. Karena kita tidak tahu mau pakai apa. Bonus ya. Nomor 7, ayo. Nomor 7. Coba dicontringnya bagaimana, Kak, yang B dan C. Oke, yang B dan C. Sebentar ya. Oke. Yang kalian harus perhatikan adalah ketika dia meminta bentuk desimal menjadi bentuk pecahan, otomatis dia berbicara tentang rasional. Ya. Otomatis ada pengulangan konstan di sini. Nomor B, 1,16666. 66 ini berarti dia pengulangannya si 6. Betul? Betul. Betul? Ya, betul. Nah, caranya gimana? Kita harus buat koma di belakangnya itu menjadi pengulangan yang konstan. Ya. Berarti dari sini, kalau misalkan kita katakan X, kita misalkan ini X, sama dengan 1,16666, lalu kita kalikan 10. Betul? Berarti sama dengan berapa? 11,6666. Oke. Dari sini kita sudah dapat pengulangan yang stabil, kan? Tidak ada, karena kan yang jadi masalah kan si 1 ini, kan? Betul?
Kalau Betul. misalkan kita kalikan si angka ini dengan 10, kita buat sebuah persamaan 10x sama dengan 11,66666. Betul? Betul. Dari Betul. sini ya sudah, kita gampang. Kita kalikan 10 lagi untuk menghabiskan di belakangnya ini. Jadi kalau misalkan kita ambil 100x berarti berapa? 116,666. Betul. Ya. Oke. Jadi saya pindahkan si 10x ini ke bawah. Otomatis di belakangnya sudah bisa kita hapus, bukan? Iya. Ya. Berapa ini? 5. 105. Lalu ini berapa? 90. 90x. Berarti pecahannya berapa? 105/90. Dan bisa disederhanakan lagi ya. Campuran. Jadi dia campuran. Tapi kan dia kan katakan di sini pecahan. Jadi bisa pecahan campuran atau pecahan tidak sejati. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi otomatis yang C sudah bisa dikerjakan kan? Bagaimana teman-teman? Ada yang mau mencoba mengerjakan C? Kalau misalkan ada teman-teman yang bisa menulis di annotate, saya kasih aksesnya. Oke. Biar mempercepat ya. Jadi jangan takut kalau misalkan angka yang diketahui itu minus. Dan ini pun juga sudah pengulangan yang stabil. Kita misalkan ini tadi X, kita bisa misalkan P. Berarti kita kalikan 10, berarti sama dengan minus 11. Hati-hati. Dia pengulangannya berapa kali? 2 angka. 18. Iya, berarti harus dikali berapa seharusnya? Dikali 100. 100. Jadi 100 sama dengan minus 118. 18,1818 sekian. Ya. Kita kurangkan. Ya. Intinya kalau walaupun minus ditambah, kalau minus ditambah, otomatis ini hilang kan? Atau gini aja, biar nggak bingung. Biar nggak bingung. Kalau misalkan teman-teman ketemu angka seperti ini, anggap dia P. Ya. Berarti minusnya bisa kita pindahkan kan? Bisa ke minus P. Jadi minus P. Kita anggap minus P sama dengan koma sekian. Sampai di sini mengerti? Mengerti. Ya, biar nggak susah. Berarti kalau kita kalikan 100 berarti minus 100 P. Betul? Lalu kita 118. Lalu kita kurangkan. Ini habiskan ya. 0. Ini jadi 117. Sedangkan ini jadinya berapa? 101. Minus 101. Minus 100. Minus 99. Minus 99. Iya. 99. Harus hati-hati.
Jadi di sini kita dapatkan minus 117 117 per 99. ya. Jadi untuk mempergampang, kalian menggunakan permisalannya minusnya dipindahkan ke variabelnya. Jadi tidak membuat pusing yang tadi. Betul? Betul. Oke. Sampai di sini sudah mengerti ya soal nomor 7? Sudah, Pak. Oke. Teman-teman lain ada pertanyaan? Ada Kak untuk 7B tadi, maaf balik lagi. Oh, Mas, di bagian mana yang belum mengerti? Di bagian pembahasannya Kak, itu kan kalau di pembahasannya dia dikali 10 sama, saya 10X sama dengan 11,66 sekian. Nah, terus dikurangi sama X-nya itu 0,66, sedangkan kan X-nya itu sebenarnya 1,1666. Oh, enggak. Tadi kita pakai 100X kurang 10X. Iya, maksudnya ini Coba- di pembahasannya Kak, di halaman selanjutnya. Nomor 6 ya? Nomor 7B. 7 ya? Nah, itu kan X-nya bukannya 1,666 ya Kak, 1,166. Menurut teman-teman gimana? Apakah pembahasannya itu betul atau ada yang salah ketik di situ? Ada salah tulis. Benar nggak kalau kita punya X sama dengan 0,66, 10X-nya itu malah jadi 11,6666? Salah, harusnya 6,6 sekian. Betul. Jadi sudah bisa dilihat sendiri ya, sudah bisa judging sendiri ya. Berarti pembahasannya salah Kak. Ya. Kalau menurut saya pembahasannya salah. Makasih Kak. Betul. Dan kalian bisa notice ini juga ke dosen kalian pas tuton. Siapa tahu nanti dapat nilai plus. Oke. Kalau kalian ikut tuton ya. Amin. Ya, gitu deh. Ada lagi? Cukup? Kita masuk ke kegiatan belajar 2 ya. Saya sarankan buat teman-teman untuk membaca modul di rumah, karena kita kan sangat terbatas sekali pertemuan kita. Dan takutnya nanti di modul selanjutnya, bisa saja satu modul itu memakan 2 pertemuan. Jadi sejujurnya alangkah lebih baik kalau teman-teman membahas, bisa menyiapkan pertanyaannya dari rumah, tes formatif yang mana, supaya kita tidak perlu membahas semuanya. Kita udah masuk modul 3, logikanya. Tapi tidak apa-apa. Atau juga kita istilahnya seperti bedah modul ya, teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan, bisa nanti tanyakan saja. Ya? Nah, Iya, baik. Kita sekarang mengenal yang namanya himpunan bilangan real dan bilangan kompleks. Oke. Jadi persamaan ini sudah kalian baca sebelumnya. Kita langsung saja masuk ke himpunan bilangan real ya. Himpunan bilangan real adalah gabungan dari bilangan rasional dan irasional. Nah, di bagian sini, biar saya bisa mempersingkat penjelasannya, yang kalian harus pahami adalah notasi tak hingga. Karena sama dengan formasi bilangan bulat, ya kan? Pada saat kita membuat sebuah notasi, kita harus bikin titik-titik di belakang. Betul? Alasannya kenapa? Ada yang bisa mengatakan alasannya kenapa kita buat titik-titik di depan maupun di belakang?
Karena jumlahnya Di tahingga. belakangnya itu tahingga, minus tahingga, terusnya di kanannya plus tahingga. Betul sekali. Jadi ini mendefinisikan mengenai minus tahingga dan tahingga. Sama. Tapi pendefinisian bilangan real itu sangat banyak karena berhubungan dengan bilangan desimal. Jadi otomatis kita ini teman-teman paham nggak posisi tahingga di sebuah himpunan? Minus tahingga di sebelah kiri, Iya, betul. tahingganya di sebelah kanan. Betul sekali. Jadi teman-teman bisa membuat garis bilangan real, ya, atau bisa juga dibilang garis bilangan. Ini akan sangat membantu teman-teman untuk membuat perhitungan himpunan ke depannya. Jadi harus bisa paham konsep ini. Kita buat sebuah garis bilangan dengan ada tanda panah menunjukkan bahwa ujungnya tidak ada, tak hingga. Di tengah 0. Otomatis 0 memang angka tengah dari bilangan real maupun bilangan bulat ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kita lanjut ya. Di sini ada konsep kerapatan. Nah, teman-teman bisa membaca konsep kerapatan ini di modul bahwa setiap kalau kita punya dua bilangan, akan selalu ada bilangan lain di tengah-tengahnya. Nah, itu sama saja juga dengan konsep garis. Kalau teman-teman pernah mendengar istilah garis, garis itu adalah sebenarnya apa? Garis itu adalah kumpulan dari titik-titik yang sangat yang sangat banyak dan jarak satu titik dengan titik lain sangat dekat. Konsep itulah yang kita maksud dalam kerapatan ini, bahwa dalam himpunan real, himpunan bilangan real, itu akan selalu ada di tengah itu angka lain. Makanya kalau misalkan tadi, himpunan bilangan bulat, bisa kita buat seperti ini. Tapi kenapa bilangan real tidak? Karena ada pecahan, ada nilai pecahan. Betul. Jadi sebenarnya kalau mau dibuat seperti ini, teman-teman harus membuatnya seperti ini. Di tengah-tengah ini, dia juga tak hingga. Karena banyak sekali. Betul? Betul. Betul. Kan? Desimalnya kan tidak hingga. Maka disinilah maksudnya konsep kerapatan, bahwa di tengahnya itu masih ada angka lain. Ya, ini versi bahasa matematisnya. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, dibuat juga seperti ini. Dan ini juga makin memperkuat tadi pernyataan bahwa garis itu adalah kumpulan titik-titik yang sangat banyak dan jaraknya sangat berdekatan. Betul? Baiklah. Pembahasan pertengahan kalian bisa buat sendiri dari modul ini. Saya rasa penjelasannya juga sudah cukup jelas. Ini kalau teman-teman, ya istilahnya konsep mencari nilai tengah ya dijumlahkan bagi 2. Dua bilangan itu dijumlahkan lalu dibagi 2. Baiklah. Di sini dikatakan juga di antara dua bilangan real sembarang selalu terdapat bilangan baik rasional maupun irasional. Maka dari itu kenapa di sini ada titik-titik? Saya tulis. Karena ya itu tak hingga
Dan di dalam titik-titik tak hingga ini ada rasional maupun irasional. Ya. Itu konsep mengenai kerapatan. Ada pertanyaan? Tidak ya? Lalu urutan. Nah, konsep urutan ini sebenarnya kalau mau lebih sederhana lagi kita bahas, sebenarnya ini sama saja kalau kita membuat grafik. Kita cukup fokus pada grafik sumbu X. Anggap aja ini sumbu X. Ya. Ya sudah, posisinya di mana? Nilai yang lebih kecil selalu posisinya di kiri. Yang lebih negatif maksudnya, maaf. Nilai yang negatif, yang lebih negatif itu posisinya di kiri, sedangkan nilai yang positif itu posisinya di kanan. Disinilah dikenal dengan konsep notasi lebih besar, lebih kecil dari dan lebih besar. Mungkin teman-teman di sini, terutama teman-teman di sini sudah mengenal ya konsep lebih kecil dan lebih besar. Ada pertanyaan? Oke, saya kasih pertanyaan sederhana mengenai notasi lebih kecil dan lebih sederhana. Apa? Lebih kecil dari dan lebih kecil dari atau sama dengan. Kalau misalkan saya punya X lebih kecil dari 1 dan X lebih kecil dari sama dengan 1. Pertanyaannya, 1 ikut nggak? Yang di A nggak ikut, Di A dan di B enggak, ikut. di B iya. Oke, B iya. 1,1 ikut nggak? Enggak, Enggak, karena lebih Bagus. kecil. Lebih besar. lebih besar. Bagus Kalau sekali. 1,1 lebih besar. 1,00000001. Enggak. Tidak. Bagus. Jadi sudah paham ya konsep tidak sama dengan ini? Sudah. Oke. Lalu di sini ada simbol dibaca setara. Jika dan hanya jika. Konsep ini maksudnya hanya punya satu syarat, ya. Kalau syarat itu tidak terpenuhi, berarti dia tidak bisa digolongkan terhadap peraturan yang dibuat. Mungkin kita akan bisa melihatnya itu di konsep itu sama dengan, himpunan sama dengan. Masih ingat teman-teman? Iya, Kak. Ya, Mas. Misalnya, sebentar ya Kak Petrus. Misalkan tadi kan ada konsep berarti jika dan hanya jika A himpunan bagian B dan B bagian dari A. B Himpunan bagian. bagian dari A. Maka dari itu dalam pembahasannya ada bentuknya seperti ini untuk A himpunan bagian B, karena A posisi di depan ya, dan sebaliknya B himpunan bagian A. Jadi inilah fungsi notasi ini. Ada yang masih bingung dengan ini? Catatan nomor 3. Cukup mengerti ya? Oke. Kak, tanda terbalik dari himpunan bagian itu dibaca apa? Maksudnya bentuknya seperti ini. Di mana kamu menemukannya di dalam buku ini? Karena seingat aku
Atau mungkin nanti kita bisa lihat lebih dalam lagi buku pengantar matematika, karena di modul awal ini bentuk ini tidak ada sebenarnya. Yang ada itu ini, dan ini. Kalau yang ini saya kurang tahu yang ini. Oh. Hati-hati, jangan disamakan dengan ini ya. Kalau yang tajam berarti itu lebih besar dari. Ada itu Kak di 2.15. Sorry. 2.15 ya. Itu tuh sebenarnya sama aja gitu tandanya. Itu kayaknya posisinya dibalik. Posisinya dibalik ini berarti. Sorry. Posisinya dibalik ini. Itu posisi Iya. saja sih. Tapi sebenarnya saya berarti kita mengikuti modul bahwa ini dibaca posisi balik dari himpunan bagian ya. Tapi dalam konteks kalau misalkan kita sedang membicarakan himpunan. Yang paling umum kalau kalian mau bilang sesuatu himpunan itu adalah bentuk C ya. Yang ini tidak umum sebenarnya. Apalagi kalau saat kalian melakukan pembuktian. Makanya kalau kalian nanti melakukan pembuktian, alangkah lebih baiknya menggunakan tanda cacatan 3 ini daripada menggunakan bentuk seperti ini. Saya belum pernah sih menggunakan ini sama soal dosen sejujurnya. Kak Petrus bisa dimengerti, Kak? Katakan ya pada komputer Anda atau handphone Anda. Oke, kita lanjut. Jadi dari sini teman-teman bisa melihat contohnya ya. Kalau misalkan ada yang aneh, tolong dikasih tahu. Intinya kalau positif, kalau hasilnya tidak ada minus di depannya. Kalau negatif berarti ada minus di depannya. Seberapapun besar angkanya. Itu pun berlaku untuk desimal. Contoh 223 sudah bisa dilihat sendiri juga ya. Nah, lalu kita mengenal istilah selang atau interval. Nah, konteks selang atau interval inilah yang biasa ditulis, dinotasikan dalam bentuk ini. Lebih besar atau lebih besar sama dengan, atau lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Maka dari itu penulisan deskripsi himpunan itu ada dua. Yang ini untuk mengakomodir yang tadi, bentukan tadi yang masih ada tak hingga di antara dua angka. Yang kita tidak bisa tuliskan secara lengkap. Dan dalam gambar akan dibentuk seperti ini. Perhatikan tanda sama dengannya. Kalau misalkan dia sama dengan, dia akan menggunakan buka kurung yang kotak. Ya. Di sini. Lalu ada tanda panah. Tanda panah ini artinya dia tidak hingga nilainya. Oke. Pertanyaan saya. Dikatakan B himpunan bilangan real yang lebih kecil dari 5. Apakah penulisan ini benar? Benar. Salah. Benar. Lebih kecil. Bilangan rasional yang lebih dari 4, sekitar 4 sampai 5 itu ada. Lebih kecil dari. Ada 4,111, ada 4,222, 4,33 dan sekian dan sekian. Iya, betul sekali. Tapi enggak. Betul sekali. Jadi
Sebenarnya tanda titik-titiknya itu memang benar mengatakan bahwa setelah angka 4 ada angka yang lebih besar dari angka 4 dan jumlahnya tak hingga. Tapi notasi ini kita tidak bisa benarkan dan harus diganti dengan notasi yang lebih. Kita misalkan sebuah bilangan variabel B, di mana B lebih kecil dari 5, dan definisikan lagi B itu termasuk himpunan apa? Himpunan bilangan real. Ya, kalau dalam penulisan pengantar matematika ini akan dianggap kurang tepat. Akan lebih tepat seperti ini. Kenapa? Karena seharusnya di ujung kanan ini kan terakhir ya. Ada sebelum 5, betul? Iya. Terus bedanya apa dong dengan yang di atas? Lah yang bedanya kan memang kita tidak tahu dia berhentinya di mana. Dia tidak akan berhenti istilahnya. Tapi si B ini dia pasti akan berhenti tepat sebelum angka 5. Tapi kita tidak bisa definisikan karena bilangan irasionalnya, betul? Bilangan irasionalnya itu memang tidak bisa didefinisikan. Ada yang bingung? Mudah-mudahan tidak ya. Sekali lagi teman-teman, lebih baik teman-teman mengechat di Zoom karena jujur saya tidak ada akses untuk baca di grup. Oke, kita lanjut. Jadi halaman 2.29 harus teman-teman pelajari untuk mempermudah teman-teman mengerjakan soal himpunan. Garis bilangan ini akan sering digunakan dan praktiknya saya sering pakai juga. Ya. Jadi, misalkan teman-teman dikasih sebuah notasi dalam deskripsi himpunan, teman-teman bisa membuatnya dalam garis bilangan. Kalau tidak ada sama dengan, berarti dalam garis bilangan teman-teman pakai buka kurung yang biasa. Ya. Kalau misalkan ada sama teman, ada dengan sama dengan, berarti buka kurung yang dipakai adalah yang bentuknya kotak. Ya. Lalu kalau misalkan dia bilangannya tak hingga di salah satu sisi atau dua sisi, gunakan tanda panah. Ya. Sampai di sini ada yang kurang dimengerti? Nah, ini juga kalian harus tulis, kalian juga harus paham. Misalnya, ya, bentuk penulisan sebuah himpunan. Diberikan sebuah himpunan A 1, 2. Kita bisa tulis notasi ini sebagai A sama dengan misalkan D kita ambil. D di mana D di mana 1 lebih besar atau sama dengan lebih kecil atau sama dengan D lebih kecil atau sama dengan 5, D elemen kita ambil asli. Nah, bentuk lain yang bisa kalian buat dalam membuat notasi ini adalah bentuk yang ini, kurung ini. Karena 1 masuk berarti 1 ini akan sering digunakan dalam perhitungan. Ada yang bingung mengenai bentuk 3 ini?
Enggak. Ya. Jadi anggap saja ini dalam himpunan nanti akan bentuknya seperti ini. Pakai kurung kurawa, lalu jangan lupa di sini X elemen real. Dan seterusnya. Nanti kalian juga bisa menuliskannya seperti ini, dan ini akan sangat membantu buat kalian ketika mengerjakan beberapa soal himpunan. Cukup dipaham, ini bisa dihafal ya teman-teman ya? Iya, Kak. Oke, bagus. Lanjut, kita masih ada waktu 15 menit. Mudah-mudahan cukup. Jadi di oke. Jadi sini diperjelas lagi kalau misalkan bentuk buka kurungnya itu bulat seperti biasa, berarti si angka yang tertulis itu tidak termasuk dalam himpunan. Nomor A. Apakah -2 dan 5 termasuk himpunannya? Tidak. Bagus. Yang B. Yang mana masuk himpunan? Ini 1. -1. Bagus. Yang C. 1. 1 masuk himpunan. Nah, untuk tak hingga, kita tidak pernah menggunakan tanda kotak, ya, kurung kotak. Dia selalu menggunakan kurung bulat. Khusus untuk tanda tak hingga, selalu menggunakan kurung bulat. Yang D? -1. -1 masuk. Yang E? -3. Betul. Ya, kurung siku. Ya, bisa juga. Terima kasih. Oke, yang F? 1 dan 4. 1 dan 4. Yang G? Setengah. Setengah. Yang H? -1/3. Oke. Apa-apa balap-balapan. Oh, jadi dari sini bisa dilihat, ini kenapa ya? Oke. Nah, pembuatan notasi bilangannya akan seperti ini. Penulisan. Nah, ini nanti akan sangat berguna nanti ke depannya. Kita akan lihat di modul berikutnya ya, pada saat penyelesaian soal. Sampai di sini ada yang bertanya tentang bilangan real dan interval. Cukup ya? Oke. Nah, kita sekarang di sini mengenal bilangan kompleks. Di sini dikatakan salah satu bilangan yang bukan bilangan real adalah akar dari sebuah bilangan bulat negatif. Karena syarat hasil akar itu bilangan real adalah jika A lebih besar atau sama dengan 0. Lalu kalau akar dari bilangan bulat negatif disebut apa dong? Bilangan imajiner. Disitulah dikatakan bilangan imajiner. Ya. Penulisan sebuah bilangan kompleks itu komponen misalkan 2 atau 4 atau 5, sekian. Misalkan sebuah bilangan kita bilang P1, P2,3, P5/6. Apakah semua ini termasuk bilangan kompleks? Termasuk. Termasuk. Semua ini termasuk bilangan kompleks ya. Lalu bagaimana kita menuliskan yang imajiner? Disinilah ada cara penulisan
khusus jika dalam sebuah bilangan kompleks ada bilangan imajiner. Bentuk penulisannya seperti menulis titik di grafik, ya. Ini kita punya sebuah variabel z, di mana z x, y. X adalah bilangan real, sedangkan y adalah bilangan imajiner. Jadi, di sini dikatakan z sama dengan a tambah b, i. Maksudnya di sini adalah kita punya sebuah bilangan z, di mana sebuah bilangan z itu tadi kan x, y, kita ganti jadinya a, b. Ya. Z itu a, b, sorry. Mana tadi ya? Oh ya. Biar nggak bingung. Jadi kita punya z sama dengan a, b. Nah, dalam penulisannya z juga sama dengan si a, bilangan real itu, ditambah bilangan imajiner. Nah, bilangan imajiner itu selalu punya buntut i di belakangnya. Ya. Jadi si belakangnya ini, bentukan imajiner itu adalah perkalian dari sebuah bilangan real dikali bilangan imajiner. Bilangan imajiner selalu kita tulis dengan simbol i. Ada yang bingung dengan penulisan ini? Di mana kalau misalkan i kita kuadratkan, hasilnya selalu -1. Jadi ini bisa dikatakan i itu tuh sama dengan akar -1. Plus minus. Tapi kan repot ya. Jadi ya kita selalu gunakan simbol i. Ada pertanyaan? Cukup dimengerti ya. Dari soalnya sendiri kita juga sudah bisa membuat. Jika kita punya pasangan Z 2,3, berarti rumusnya 2 ditambah 3i. Begitu juga dengan soal-soal berikutnya. Cukup jelas ya? Jelas, Kak. Oke. Penulisan gambar bilangan kompleks tidak terlalu berbeda dengan konteks grafik sumbu X dan sumbu Y, di mana X merepresentasikan nilai real, sedangkan sumbu Y merepresentasikan nilai imajiner. Ya. Jadi kalau misalkan nilai imajinernya 2i, berarti titik di sumbu imajinernya itu 2, atau sumbu Y-nya. Ada yang bingung dengan konsep grafik ini? Kalian cukup lihat aja bentuknya, ini kan sudah merepresentasikan titik sumbu X, Y. Ya sudah, si X-nya kalian tulis RE dalam kurung Z, lalu untuk sumbu Y-nya kalian ganti IM sama IN dalam kurung Z imajiner. Lalu operasi bilangan kompleks. Nah, operasi bilangan kompleks, kalau kalian menemukan dua bilangan yang punya nilai imajiner, ya, kalian harus itu sebenarnya nilai I itu selalu sama. Tadi kan dikatakan I kuadrat itu kan sama dengan -1. Jadi akar dari I berarti I sama dengan akar dari -1.
plus minusnya. Satu. Jadi posisi I ini di semua bilangan imajiner nilainya selalu sama. Ya, ya. Misalkan kalian punya dua bilangan imajiner yang berbeda. Iya, Kak. Kalian mau dijumlahkan. Kalian bisa keluarin kok si I-nya A tambah B. Karena si I-nya selalu sama. Ketika kalian muncul si I kuadrat ini, nah barulah kalian bisa definisikan itu sama dengan -1. Makanya di sini A1 tambah B1, B2, si ini berubah menjadi A1, A2 kurang B1, B2. Karena di sini I kuadrat sudah bisa didefinisikan. I kuadrat hasilnya selalu -1. Ada pertanyaan? Jadi I kuadrat, I pangkat 4, I pangkat 6, semuanya hasilnya selalu -1. Yang tidak terdefinisikan akan I atau I pangkat 3 atau seterusnya I pangkat bilangan ganjil. Paham ya? Tidak paham. Tidak paham? Paham, Kak. Oh, paham. Oke. Jadi kalau misalkan kalian ketemu si I kuadrat nih, kalian lihat I kuadrat, kalian bisa masukkan ini kali -1. Dia akan mengubah si notasi positif dan negatifnya si bilangan itu. Jadi kalian sendiri sudah bisa membuat ya. Nah, ingat ada lambang garis di atasnya. Kalau misalkan selalu A ditambah BI. Kalau misalkan ada garis di atasnya, berarti A kurang BI. Perbedaannya cuma di sini saja. Contohnya, kalau misalkan Z1 sama dengan 2 kurang -3I, berarti Z1 garis atas sama dengan apa? 2 plus 3I. Hah? Maaf? 2 plus 3I. Oke, betul sekali. Bagus. Kalau yang Z2? -3 -2I. Betul sekali. Jadi teman-teman sudah mengerti ya. Kita lanjut. Kayaknya pembahasannya tinggal sedikit lagi deh. Kalau nanti berlebih, saya minta sedikit saja waktunya ya teman-teman ya. Udah mau habis soalnya modulnya. Jadi untuk Ya, pembahasan soal berikutnya sebenarnya sudah tidak terlalu menyulitkan. Teman-teman sudah mengerti konsep-konsepnya tadi dari awal, dan semuanya sudah pada mengerti. Pembahasan hierarki himpunan bilangan, seperti tadi sudah saya gambarkan, ada lingkaran di dalam lingkaran. Jadi ini seperti pohon keluarganya ya, family tree-nya. Keturunan-keturunannya apa saja. Jadi kalau misalkan dalam sebuah diagram Venn yang sangat besar, kita punya himpunan semesta, katakanlah himpunan semesta kompleks C, kita punya ya bilangan real, lalu bilangan kita punya semesta, atau biar nggak susah deh, kita punya bilangan kompleks, kita bikinlah lingkaran gede. Biar sama aja sih. Ya intinya gitu deh. Gabungan dua bilangan real dan imajiner membentuk sebuah bilangan C. Bisa ya, seperti inilah. Ya, lalu di dalam ini real, di dalam real ada
rasional, ada irasional, di dalam rasional ada bilangan bulat, di dalam bulat ada bilangan cacah, dan asli, dan seterusnya. Nah, mengenai konsep komplement, jadi kita bisa paham sekarang komplement tadi. Misalnya himpunan semestanya adalah kompleks. Berarti si bilangan real bisa kita bilang adalah komplementnya si imajiner. Betul? Ya, betul. Kalau semestanya kompleks. Ya. Begitu juga imajiner. Berarti dia komplementnya dari bilangan real. Kalau paham di sini? Paham. Kalau konteks semestanya bilangan real, berarti bilangan rasional adalah komplement dari bilangan irasional. Dan begitu juga sebaliknya, bilangan irasional adalah komplement dari bilangan rasional. Nah, bagaimana dengan bilangan asli? Oke, kalau misalkan kita punya himpunan semesta, bilangan asli, apakah bilangan prima itu komplementnya bilangan komposit? Iya. Ada yang jawab iya. Ada pendapat lain? Kalau himpunan semestanya bilangan asli, apakah bilangan prima itu komposit dari komplement dari bilangan himpunan komposit? Oke. Dari komposit, bilangan 1 dan bilangan prima. Iya, jadi hati-hati ya. Di chat tidak karena masih ada satu, betul. Jadi komponen yang membentuk D itu ada 3, berbeda dengan yang di atasnya, yang di atasnya di mana komponen yang membentuk sebuah himpunan itu ada 2. Khusus untuk asli itu ada 3. Jadi kalian harus benar-benar berhati-hati siapa saja anggota di dalam itu. Ya, betul sekali. Jadi mereka tidak bisa menjadi komposit antara satu dengan yang lain. Tapi kita bisa tulis seperti ini. K gabungan 1 komplementnya. Nah, baru kita bisa tulis seperti itu. Begitu juga dengan yang lain. Bilangan komposit berarti prima gabungan 1 komplement. Begitu juga dengan angka 1. Prima gabungan dengan komposit komplementnya. Di sini teman-teman ada yang bingung? Itu notasi kompositnya bukannya di P ya? Maaf? P komposit gitu sama dengan. Oh iya, betul sekali. Ya, betul-betul. Terima kasih. Ya, jadi kalian jangan bikin komplementnya seperti ini ya di dalam ya. Jadi seharusnya seperti ini. Ya, ini bisa nggak? Seharusnya sih nggak bisa ya, karena dia dalam kurung-kurung ya, kurung kurawa. Ada pertanyaan? Cukup dimengerti ya? Ada pertanyaan untuk soalnya? Ada yang sudah menyiapkan? Ya, oh sama saja katanya. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, kalau misalkan karena waktu kita juga sudah habis ya, kita udah berlebih 5 menit nih. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mempunyai pertanyaan tentang rangkuman atau tes formatif, bisa disampaikan ke grup, nanti kita langsung bahas bersama
supaya minggu depan kita bisa masuk ke modul 3. Ya. Dan ya, saya sarankan kepada teman-teman. Oke, sorry. Untuk modul 3, teman-teman baca di rumah. Tadi cara masuknya saya menggunakan NIM, tapi harus saya daftarkan dulu ke learning.ut.ac.id. Lalu nanti bisa masukkan e-learning dan passwordnya. Dan kita akan bahas logika untuk pertemuan selanjutnya. Nanti akan saya sampaikan di deskripsi grup. Dan selalu cek deskripsi grup untuk informasi terbaru, termasuk link untuk video pertemuan kita. Ada pertanyaan sejauh ini? Cukup? Ya? Cukup. Cukup. Oke deh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya senang teman-teman kooperatif, saling responsif mengenai pembelajaran kita, dan mudah-mudahan teman-teman bisa merasa siap untuk menghadapi minggu depan bagi yang mereka ikut tuton. Semoga nanti ketika pembahasan modul 1 dan 2 teman-teman sudah mengerti dan paham. Ya. Terima kasih semuanya. Pertemuan selanjutnya akan saya informasikan Ya, kembali. terima kasih, Kak. Selamat beristirahat dan semangat untuk memulai kuliah di minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih, Kak. Sampai jumpa, Kak. Terima kasih.